Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan dua, yaitu perkenalan Kotlin, di mana soal analisa yang pertama, yaitu mengapa kita tidak perlu menuliskan tipe data pada variabel nilai int, nilai double, dan nilai float. Karena di Kotlin itu sendiri, kita tidak harus selalu memberikan tipe data, karena Kotlin bisa menebak tipe data sendiri berdasarkan nilai yang diberikan. Ini disebut dengan tipe interface. Jadi, meskipun kita tidak menuliskan tipe datanya, Kotlin bisa tetap memahami dan menentukan tipe data yang sesuai. Lanjut ke mengapa kita perlu menuliskan tipe data pada nilai long, nilai short, dan nilai byte. Secara bawaan, Kotlin menganggap semua angka bulat itu sebagai integer. Tapi kalau kita ingin menggunakan tipe angka selain itu, seperti long, short, dan byte, itu kita harus menyebutkannya secara jelas agar Kotlin tidak salah mengira. Lanjut yaitu jelaskan apa perbedaan penggunaan val dan var. Val itu tetap, sedangkan var itu bisa diubah. Val tidak bisa diubah setelah dibuat, sedangkan var itu bisa diubah kapan saja. Tampilkan kode program pada lampiran di atas. Ini saya run. Ini merupakan tampilannya. Lanjut ke analisa yang kedua, yaitu apa tipe data copy array dan copy array 2, jelaskan. Pada copy array pertama, itu elemen-elemennya merupakan nilai array yang berisikan teks. Ini teks ditandai dengan kutip 2. Sedangkan copy array yang kedua, yaitu berisikan array yang berisikan nilai berupa angka atau integer. Coba tampilkan isi array dengan menggunakan coba array toString, apa yang terjadi. Di sini sudah saya buat. Ini sebelumnya kita run dulu. Ini sebelum diubah, kita disuruh untuk menggunakan coba array toString. Maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk mencetak array, di mana hasil dari isi array itu merupakan alamat memori dari objek array itu sendiri. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan isi dari array itu, kita bisa menggunakan println coba array context depth to string. Ini coba kita run. Maka yang sebelumnya menampilkan alamat memori dari array itu akan menampilkan isi dari semua array yang sudah kita deklarasikan di awal. Lanjut, soal ketiga, coba modifikasi array dengan menambahkan karakter A. Menambahkan karakter A itu seperti ini. Ini akan error karena dalam array itu dia hanya membaca array dari 0 sampai 3 yang sudah kita buat, 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah array, itu kita bisa menggunakan ini. File, coba list, coba array, coba table list, coba list add untuk menambah A, dan print coba list dari yang sudah kita buat atau kita ubah. Coba kita runkan saja. Ini di run. Nah, ini dapat dilihat ya, ini sebelumnya ini error. Ini kita hapus dulu. Kita run lagi. Nah, ini coba listnya udah muncul. Silakan tuliskan apa saja dan A. Lanjut itu silakan coba gabungkan isi array pada coba array dan coba array 2 dalam variabel baru, yaitu variabel 3. Ini kita coba. Ini bisa dengan file coba array yang sudah kita deklarasikan di awal ditambah coba array 2, toString, terus print. Ini kita run. Silakan tuliskan apa saja 1, 2, 3, 4, dan 10. Ini merupakan isi array dari coba array yang pada coba array, variabel coba array, dan variabel dari coba array 2. Lanjut ke soal analisa selanjutnya. Itu kita coba hapus mutabel list string pada kode nomor 4 dan apakah terjadi error, dan sebutkan mengapa. Ini pada bagian belajar Kotlin 3. Kita disuruh menghapus ini. Maka coba kita run. Apakah hasilnya keluar? Setelah kita hapus mustabel link string-nya, itu bisa juga tampil hasilnya. Saat kita hapus, itu bisa juga tampil hasilnya karena tidak error, maka Kotlin secara otomatis itu mengenali apa itu tipe data yang ada pada kata mutabel ini, yang isinya ini, berdasarkan nilai yang diberikan pada mutabel link off. Namun jika kita mengubah link string-nya tadi, maka akan terjadi error jika kita menambahkan add
atau menghapus remove elemen karena list bersifat impunable atau tidak bisa diubah. Jika deklarasi mutabel link string itu dihapus, kode tetap berjalan karena Kotlin bisa mengenali tipe datanya secara otomatis. Sedangkan jika diubah link stringnya, maka akan error karena list tidak bisa dapat diubah. Lanjut, apa itu fungsi shuffle? Shuffle digunakan untuk mengacak urutan elemen dari dalam list. Coba tambahkan kata belajar pada variabel, coba set. Itu kita tambahkan. Sehingga kata belajar mobil akan dapat dijalankan dan apa yang terjadi. Nah, kita bisa ini merupakan tampilan set setelah ditambah. Sama dengan set yang sudah kita tambahkan sebelumnya, itu berarti set tidak bisa menerima elemen duplikat, sehingga menambahkan elemen belajar yang sudah dideklarasikan sebelumnya tidak akan mengubah isi dari set yang sudah kita buat karena sudah ada pada set sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah set itu tidak bisa menampilkan duplikat. Soal terakhir, apa perbedaan list, set, dan map? Perbedaan list, set, dan map adalah list untuk menyimpan elemen secara berurutan dan bisa memiliki duplikat. Sedangkan set itu tidak bisa menyimpan elemen duplikat dan urutannya tidak terjamin. Dan map itu menyimpan data dengan format key value. Seperti contoh ini. Ini merupakan contoh dari set, map, dan list. Selanjutnya, apa fungsi tanda panah yang ada pada kode program Win di atas? Ini pada belajar Kotlin 6. Fungsi dari panah itu sendiri adalah digunakan untuk menentukan kode yang akan dijalankan jika kondisi terpenuhi. Contohnya ini variabel nilai 88, jika nilai in-nya itu kecil dari kecil atau sama dengan sampai kecil dari 9, itu akan memprint nilai berada di antara 1 sampai 9. Jika tidak terpenuhi kondisi yang 3 ini, maka dia akan langsung mencetak else, yaitu nilai merupakan bilangan ribuan. Jadi guna dari panah itu sendiri itu menunjukkan aksi yang akan dilakukan setelah kondisinya terpenuhi. Soal kedua yaitu apakah dalam bahasa pemrograman Kotlin bisa mengubah kode Sweetcase? Silakan cobakan. Kemudian tampilkan. Kalau pada Sweetcase itu sendiri, kita cobakan dulu. Apakah dia bisa cobakan. Ini merupakan contoh dari codingan Sweetcase, di mana Kotlin itu menggunakan when sehingga menggantikannya lebih fleksibel dan digunakan. Dapat disimpulkan yaitu Kotlin tidak bisa memiliki Sweetcase yang ada pada Java. Maka untuk lebih efisiennya itu menggunakan when seperti di atas. Maka simpulannya Kotlin tidak bisa menggunakan Sweetcase. Apa itu infinity loop? Infinity loop merupakan perulangan tak terbatas, di mana loop ini berjalan terus-menerus tanpa berhenti karena kondisi berhenti tidak pernah terpenuhi. Infinity loop biasanya terjadi karena tidak adanya kondisi penghentian atau except condition, karena kondisi loop selalu bernilai true. Variabel yang digunakan untuk keluar dari loop tidak berubah dan diperbaharui secara salah di dalam loop. Ini, coba berikan salah satu contoh infinity loop, tuliskan kode program dan hasilnya, kemudian jangan lupa menjelaskan mengapa terjadinya infinity loop. Nah, terlihat pada bagian ini yang pertama yaitu menggunakan while, angkanya ditetapkan 10, di mana ketika angkanya besar sama dengan 5, maka iterasi variabel angka itu akan berkurang atau mundur, istilahnya 10, 9 gitu. Jadi angka yang kecil dari 5 itu akan ditampilkan 9 dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan untuk variabel nilai 0 itu nilainya akan bertambah 10 hingga hasilnya itu kecil sama dengan 50, maka akan tampil yang awalnya 0, maka akan tampil dulu 10, lalu masuk lagi tambah 20, akan tampil 20, tambah lagi, tambah 30, sampai terakhir yaitu 50, itu masih bisa dilakukan pertambahan sampai 60, dan 60 tidak bisa lagi ditambah karena sudah nilainya kecil dari 50. Ke analisa yang terakhir, kapan sebaiknya kita mengimplementasikan break dan continue? Ini pada soal terakhir. Break dan continue itu digunakan untuk mengontrol jalannya perulangan dalam program. Break digunakan ketika kita ingin menghentikan loop secara langsung
pada saat suatu kondisi terpenuhi, sehingga program tidak akan menjalankan iterasi berikutnya dan langsung keluar dari perulangan. Misalnya saat mencari nilai tertentu dalam daftar angka, kita bisa menggunakan break agar loop berhenti setelah nilai ditemukan, tanpa harus memeriksa elemen lain sebaliknya, jika continue itu tidak bisa digunakan untuk melewati iterasi tertentu tanpa memberhentikan seluruh loop. Jika kondisi tersebut terpenuhi, continue akan membuat program langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan sisa kode dalam loop pada iterasi tersebut. Ini berguna jika kita ingin melewati angka ganjil itu saat mencetak angka genap dalam perulangan. Ini digunakan untuk perulangan bersarang atau nested loop untuk mengontrol loop tertentu dengan break agar kita bisa keluar dari loop yang memiliki lebar tersebut meskipun masih ada loop di dalamnya, sedangkan continue contoh loop ini memungkinkan kita untuk langsung melompatkan iterasi berikutnya dari loop yang memiliki label tanpa menyelesaikan kode lain dalam iterasi saat itu. Ini sangat berguna saat menangani banyak loop yang bersarang agar kita bisa mengubah dengan mudah menentukan loop mana yang ingin dihentikan dan dilewati tanpa mempengaruhi seluruh program. Ini merupakan output dari nilai break continue ataupun dari loop bersarang. Sekian video dari penjelasan analisa saya. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.